Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anissa dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang etika pelayanan terhadap pencari keadilan. Pada pasal 4, setiap pelayanan publik dan penyelenggara pelayanan publik wajib menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi meliputi A. Jujur, B. Terbuka, C. Berani, D. Tangguh, E. Integritas, F. Profesional, E. Kompeten, H. Tangkas, I. Jeli, J. Independen, K. Sederhana. Pasal 5. Setiap pelayanan publik dan penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku A. Adil dan tidak diskriminatif, B. Bersifat cermat, santun, dan ramah, C. Tegas, handal, cepat, dan tepat, D. Profesional, E. Tidak mempersulit, dan F. Membuka diri, bersifat simpatik, dan bersedia menampung baik kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat lainnya. Etika hubungan sesama rekan polisi. Pada pasal 7, sesama anggota Polri wajib A. Saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas, B. Bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja, C. Melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang, D. Menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati, dan E. Saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada terluka dan atau meninggal dunia dalam melakukan tugas. 3. Pengawasan polisi. Yang pertama, pengawasan pelaksanaan putusan sidang KEPP dan komisi banding dilaksanakan oleh pengembang fungsi Propam Polri bidang rehabilitas personal, yang teknik pengawasannya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab kepada kesatuan pelanggar. Yang kedua, Kepala Kesatuan Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelanggar selama A. 6 bulan sejak diterimanya salinan putusan sidang terhadap menjatuhkan saksi yang bersifat etika sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf A dan huruf B Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. B. 6 bulan sejak dikembalikannya pelanggar setelah menjalani saksi yang bersifat etika sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf C dan huruf F Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 kode etik profesi Polri, dan D. Menunggu proses diterbitkannya administrasi PTDH sebagai anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf G Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. Yang ketiga, setelah masa pengawasan dan penilaian berakhir, Kepala Kesatuan Pelanggar membuat laporan hasil pengawasan dan penilaian untuk disampaikan kepada pengembang fungsi Propam bidang rehabilitasi personel dengan tembusan kepada pengembang fungsi Inspektorat pengawasan fungsi SDM dan fungsi hukum. Lanjut kepada pembahasan hubungan kode etik polisi dengan undang-undang. Kode etik polisi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk sesuatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian, maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali sebagaimana seharusnya atau seyogianya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis. Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah
ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Lanjut ke bagian penjelasan kode etik profesi kepolisian. Etika yaitu mencakup empat etika, yaitu etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Etika kenegaraan. Dalam etika kenegaraan, setiap anggota Polri wajib satu menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Menjaga, memelihara, dan meningkatkan rasa aman dan tentram bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak-hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas. 5. Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan sesama pejabat negara dalam melaksanakan tugas. 6. Menjaga keutuhan wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memelihara persatuan dan kebinekaan bangsa Indonesia dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Etika kebangsaan. Dalam etika kebangsaan, setiap anggota Polri wajib A. Menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri. B. Menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi lembaga Polri yang dituntun oleh asas pelayanan serta didukung oleh pengetahuan dan keahlian. C. Memperlakukan sesama anggota sebagai subjek yang bermartabat yang ditandai oleh pengakuan akan hak dan kewajiban yang sama. D. Mengembangkan semangat kebersamaan serta saling mendorong untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada kepentingan umum. E. Meningkatkan kemampuan demi profesionalisme kepolisian. Etika masyarakat. Dalam etika hubungan dengan masyarakat, anggota Polri wajib yaitu A. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan melalui penghargaan serta pelindungan terhadap hak asasi manusia. B. Menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga negara. C. Menghindari dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat. D. Menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa aman. E. Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. Yang terakhir yaitu etika kepribadian. Dalam etika kepribadian, setiap anggota Polri wajib A. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan